KKN Undip Tim 1 tahun 2021 diselenggarakan selama 42 hari terhitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Amin. Lokasi KKN saya berada di kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dan menurut data, kota Semarang memiliki penduduk sebanyak 1.591.014 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 795.545 jiwa dan wanita sebanyak 795.469 jiwa. Dan tempat tinggal saya berada di Kelurahan Bojong Salaman yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di kota Semarang. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kota Semarang telah menerapkan aturan pembatasan akses menuju kawasan protokol untuk pencegahan penyebaran virus corona. Dulu tidak banyak, dia cuma 100 atau hampir. Dari web tanggal COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah termasuk tinggi. Orang yang positif lebih dari 140.000 dan dapat dilihat dari peta COVID yang tersebar di Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi zona merah karena banyaknya kasus positif COVID-19. Ini dapat dilihat dari tabel COVID-19, Kota Semarang menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Dikarenakan masih banyaknya orang yang terkena COVID-19 di wilayah kota Semarang, dalam KKN ini saya berinisiatif membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah lingkungan tempat tinggal saya. Saya memiliki ide untuk membuat program bilik sterilisasi. Bilik sterilisasi merupakan suatu ruang yang dapat mengeliminasi mikroorganisme patogen menggunakan bahan kimia. Saya memiliki ide tersebut dikarenakan wilayah rumah saya memiliki akses utama yang cukup banyak dilalui oleh masyarakat sekitar. Maka diharapkan ide tersebut dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah saya. Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Ya, setidaknya saudara, dua sektor utama yakni perdagangan global dan juga pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah agar wabah corona tak berdampak signifikan melumpuhkan perekonomian. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara, yaitu pajak dan utang. Pekan saudara, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh menjadi hal yang penting agar tubuh tentunya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain menjaga pola hidup yang sehat, menjaga imunitas bisa dilakukan dengan mengkonsumsi minuman dari tanaman herbal. Beberapa pekan belakangan, ramai berita yang menyebut kurkuma berkhasiat meningkatkan kekebalan tubuh melawan COVID-19, virus corona baru yang mewabah di dunia akhir Desember 2019 lalu. Pada masa pandemi COVID-19, akhir-akhir ini kasus terpapar maupun terinfeksinya semakin bertambah. Sehingga membuat kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Juga penyebaran virus ini pun dapat dilakukan seperti meningkatkan sistem kekebalan imunitas tubuh
dan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Berdasarkan masalah tersebut dan tema KKN Universitas Diponegoro yang diusung kali ini yaitu Sustainable and Development Goals, saya berinisiatif memberikan kesadaran dalam menjaga imunitas dengan membuat greenhouse yang dapat difungsikan sebagai budidaya tanaman obat. Greenhouse tersebut dapat dibangun pada lahan-lahan kosong yang menjadi potensi wilayah setempat. Budidaya yang dapat dikembangkan dari pembuatan greenhouse bisa berupa obat-obatan herbal maupun rempah-rempah yang kemudian dapat dikonsumsi oleh warga sekitar guna meningkatkan imunitas tubuh. Tak hanya itu, pembuatan greenhouse ini dapat menjadi upaya menjaga ketahanan pangan warga sekitar selama pandemi COVID-19 yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang produktif seperti sayur-sayuran dan tanaman hortikultura lainnya. Tak hanya itu, desain greenhouse ini juga diharapkan dapat memacu usaha kecil menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.